Suasana rumah keluarga Dr. Anindya malam itu tampak gemerlap. Lampu kristal di ruang tamu berkilauan, musik lembut mengalun dari piano yang dimainkan sepupu jauhnya, sementara meja panjang penuh dengan hidangan mewah, steak, sup krim, sampai kue-kue cantik berlapis glaze mengkilap. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, jas rapi dan kebaya elegan, memenuhi ruangan dengan aroma parfum mahal. Malam itu adalah acara syukuran kelulusan Anindya, dokter muda berusia 26 tahun yang baru saja resmi menyelesaikan masa koas. Sejak sore, para tamu sudah berdatangan. Hampir semua yang hadir adalah keluarga besar, rekan kerja sang ayah yang merupakan seorang pengusaha terkenal, juga kenalan-kenalan ibunya, Bu Ratna, yang memang senang mengundang orang-orang penting. Acara syukuran ini bukan sekadar perayaan, melainkan juga ajang pamer status sosial. Semua orang tahu, anak perempuan keluarga Dr. Handoko bukan hanya cantik dan cerdas, tapi juga calon dokter spesialis dengan masa depan gemilang. Anindya tampil menawan malam itu. Ia mengenakan kebaya biru muda dengan bordir halus, rambutnya disanggul elegan, wajahnya dipulas make-up natural. Semua orang memuji kecantikannya, semua mengucapkan selamat. Namun di balik senyum manis yang ia tampilkan, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak awal acara, ia tahu akan ada momen penting yang harus ia hadapi. Ia tahu ibunya memiliki rencana lain untuknya. Ia juga tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidupnya, entah menuju kehancuran, atau menuju kebahagiaan yang hanya bisa ia perjuangkan dengan nekat. Setelah acara doa syukur selesai, Bu Ratna berdiri di depan ruangan, tersenyum anggun sambil memegang mikrofon. Bapak, Ibu, dan semua kerabat, terima kasih sudah hadir dalam acara syukuran putri kami. Malam ini bukan hanya malam kebahagiaan karena kelulusan Anindya, tapi juga semoga menjadi awal kebahagiaan lain yang kita semua nantikan, ucapnya penuh percaya diri. Beberapa orang langsung menoleh pada seorang pria yang duduk tidak jauh dari depan panggung kecil. Ia adalah Dr. Bima, seorang dokter spesialis bedah terkenal yang baru saja membuka klinik sendiri. Berusia 32 tahun, karismatik, mapan, dan tentu saja, menjadi idaman banyak wanita. Dari cara Bu Ratna menatapnya, semua orang sudah bisa menebak apa yang ia maksud. Tapi sebelum ibunya melanjutkan kata-katanya, Anindya berdiri. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Dengan suara cukup lantang untuk didengar semua orang, ia berkata, "Mohon maaf, Bu. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan di depan semua keluarga." Ruangan hening. Semua orang menatap penasaran. Anindya menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah seorang pria sederhana yang sejak tadi duduk di pojok ruangan, nyaris tak dilirik siapapun. Ia mengenakan jaket hitam lusuh, celana jeans yang warnanya sudah pudar, dan masih menggenggam helm di tangannya. Wajahnya agak canggung, keringat menetes di pelipis meski ruangan ber-AC. Dialah Ardi. Bapak, Ibu, Kakak, dan semua keluarga besar, perkenalkan, suara Anindya sedikit bergetar, inilah suamiku, Ardi. Dek. Semua orang terdiam. Sepersekian detik suasana benar-benar hening, sebelum akhirnya bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Ada yang langsung kaget, ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang saling berbisik sambil memandang penuh heran. Apa? Suami? Suara Bu Ratna tercekat. Matanya melebar, wajahnya seketika memucat lalu berubah merah padam. Kamu bilang suami? Anindya mengangguk tegas meski jantungnya berdegup kencang. Iya, Bu. Aku sudah menikah dengan Ardi beberapa bulan lalu. Seolah bom meledak di dalam ruangan. Semua tamu terperangah. Ada yang spontan tertawa kecil, ada yang langsung berbisik, astaga, dokter muda cantik lulusan universitas ternama, ternyata nikahnya sama tukang ojek. Kata, tukang ojek, itu terdengar keras dari mulut salah satu kerabat jauh yang memang terkenal suka nyinyir. Seketika ruangan dipenuhi cibiran. Ardi yang sejak tadi hanya menunduk, meremas helm di tangannya, merasakan dadanya seperti ditusuk ribuan belati. Ia tahu siapa dirinya, ia sadar posisinya, tapi tetap saja mendengar hinaan langsung seperti itu membuat hatinya perih. Bu Ratna berdiri dengan gemetar, wajahnya penuh amarah. Kamu bercandakan, Nindya? Kamu dokter. Kamu punya masa depan. Kamu bisa menikah dengan siapa saja. Lalu kamu bilang, kamu menikah diam-diam dengan tukang ojek, suaranya melengking, membuat beberapa tamu menutup wajah menahan malu. Bu, Anindya berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Aku mencintainya. Aku menikah dengan pilihanku sendiri. Namun kata-kata itu hanya membuat amarah semakin memuncak. Kakaknya, Raka,
langsung berdiri dan menunjuk tajam ke arah Ardi. "Hei kamu! Apa yang sudah kamu lakukan sama adikku? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani-beraninya kamu masuk ke keluarga kami? Dengan motor bututmu itu? Dengan jaket lusuhmu itu?" Ardi tetap menunduk, menahan diri. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah memaksa Anindya, bahwa justru Anindya yang tulus mencintainya tanpa peduli status. Tapi ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa meyakinkan mereka malam itu. Bisik-bisik semakin ramai. Ada tamu yang terang-terangan tertawa. "Astaga, sayang banget. Cantik-cantik, pintar, tapi jatuhnya sama tukang ojek. Apa nggak salah pilih?" Ada juga yang pura-pura kasihan tapi jelas bernada merendahkan. "Kasihan ya, padahal calon spesialis, malah terjebak cinta buta." Bu Ratna semakin kalap. "Keluar! Kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah bawa malu ke keluarga lagi." Anindya terisak, tapi ia tetap menggenggam tangan Ardi erat-erat. "Bu, tolong dengarkan aku dulu. Aku serius dengan pilihanku. Aku tidak peduli apa pekerjaan Ardi sekarang. Aku percaya sama dia." "Diam! Aku tidak mau dengar lagi. Pergi kalian!" bentak ibunya. Ayahnya, Pak Handoko, hanya bisa menutup wajah dengan tangan. Ia jelas kecewa berat, tapi tak sanggup melawan kemarahan istrinya. Semua tamu menjadi saksi bagaimana seorang dokter muda dipermalukan di rumahnya sendiri, di depan keluarga dan kerabat, hanya karena mencintai seorang tukang ojek. Dengan air mata menetes, Anindya berjalan keluar rumah sambil menggandeng Ardi. Di belakang, terdengar tawa kecil dan bisikan sinis para tamu. Malam yang seharusnya jadi malam kebahagiaan berubah menjadi malam penghinaan yang menyakitkan. Di halaman depan, motor tua Ardi sudah menunggu. Mesinnya berdecit saat dinyalakan, menambah kontras dengan kemewahan rumah besar itu. Anindya naik ke jok belakang, masih dengan air mata mengalir, sementara Ardi berusaha menenangkan diri. "Aku minta maaf, Nind," bisiknya lirih, suaranya serak. "Aku yang bikin kamu dipermalukan begini. Mungkin sebaiknya aku pergi dari hidupmu." Anindya memeluk erat pinggang suaminya dari belakang. "Jangan pernah bilang begitu, Mas. Aku yang memilihmu. Aku yang mencintaimu. Aku rela kehilangan segalanya, asal jangan kehilangan kamu." Ardi terdiam, dadanya sesak, matanya panas. Malam itu motor tua mereka melaju meninggalkan rumah besar yang dulu penuh kenangan, menuju jalanan gelap yang penuh ketidakpastian. Anindya tahu, sejak malam itu ia bukan lagi bagian dari keluarga besarnya. Ia tahu dunia akan terus meremehkan pilihannya. Tapi ia tidak pernah tahu, bahwa jauh di balik kesederhanaan Ardi, tersembunyi sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya kelak. Dan malam itu, adalah awal dari segalanya. Beberapa minggu setelah malam memalukan itu, hidup Anindya berubah drastis. Rumah mewah keluarga besarnya kini menjadi tempat yang asing, penuh bisik-bisik dan tatapan sinis setiap kali ia berkunjung, meski ia hampir tidak pernah datang lagi. Anindya dan Ardi tinggal di kos kecil di pinggiran kota, jauh dari kenyamanan yang dulu ia kenal, dengan kamar sempit, kamar mandi berbagi, dan dapur yang hampir selalu berantakan. Motor tua Ardi menjadi tumpuan hidup mereka. Setiap hari ia berkeliling kota menjemput penumpang, menembus hujan, panas, bahkan macet yang luar biasa. Anindya, yang biasa mengenakan jas dokter dan sarung tangan steril, kini membantu Ardi menyiapkan sarapan sederhana, membungkus nasi goreng atau roti isi telur. Dunia medis yang glamor tampak jauh dari pandangan matanya, dan ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Tapi bukan itu yang membuat hatinya terkoyak. Setiap kali ia melangkah keluar, setiap kali orang melihatnya berjalan bersama Ardi, pandangan merendahkan itu selalu menghantui. "Itu dokter cantik yang menikah sama tukang ojek," bisik tetangga kos. Kasihan, jatuhnya sama orang biasa saja. Suatu sore, saat Ardi menunggu di pinggir jalan untuk menjemput penumpang, Anindya duduk di bangku dekat pohon sambil mengamati sekeliling. Hujan tipis mulai turun, membasahi rambutnya yang masih tersanggul seadanya. Hatinya perih, bukan karena hujan, tapi karena ia merasa dunia menertawakannya. Ia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan, campuran kecewa, marah, dan sesekali rasa menyesal, meski ia tahu, cintanya pada Ardi tulus. Ardi kembali dari menurunkan penumpang. Helmnya basah, jaketnya compang-camping. "Hujan mulai deras, Nind. Ayo kita pulang," ucapnya sambil membuka jaket untuk menutupi Anindya. Ia tersenyum, tapi senyum itu terlihat lelah. Dalam perjalanan pulang,
Anindya mencoba memecah keheningan. Mas, aku tahu semua orang menilai kita. Tapi aku yakin ini benar. Kita bisa jalani ini bersama. Ardi menoleh, tatapannya tajam namun lembut. Aku juga percaya, Nint. Tapi dunia tidak seindah yang kita bayangkan. Mereka tidak akan pernah menghormati kita. Bahkan teman-temanmu, keluarga besarmu, mereka menolak. Anindya menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi aku tidak peduli. Aku punya kamu. Itu cukup. Namun, hidup sederhana itu tidak selalu ramah. Suatu hari, Ardi pulang dengan wajah pucat. Nin, tadi di jalan, ada sekelompok preman mencoba merampas motorku. Untung aku bisa menghindar. Anindya memeluknya erat. Mas, jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Aku takut kehilanganmu. Hari-hari berikutnya, mereka berdua mulai merasakan kesulitan finansial. Motor yang menjadi andalan Ardi kadang mogok di tengah jalan, ban tipis, mesin sering bermasalah. Anindya harus memutar otak untuk menutupi biaya hidup. Kadang ia bekerja paruh waktu di klinik kecil, membantu perawat menyiapkan obat, membersihkan ruang tindakan, hanya untuk mendapatkan sedikit tambahan uang. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kos, Anindya duduk termenung di meja makan, menatap secangkir teh hangat yang baru ia buat. Ardi duduk di seberang, meletakkan tangan di atas tangannya. Nint, aku janji, semua ini akan berubah. Kamu hanya harus bersabar. Ada sesuatu yang harus aku tunjukkan padamu, sesuatu yang akan membuatmu mengerti kenapa aku bisa menahan semua hinaan ini. Anindya menatapnya heran. Maksudmu, Mas? Ardi tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan rahasia besar. Aku tidak selalu seperti ini, Nint. Ada sesuatu yang orang-orang tidak tahu tentangku. Sesuatu yang bisa mengubah cara mereka memandang kita. Beberapa hari kemudian, Ardi mengajak Anindya ke sebuah gedung tinggi di pusat kota. Anindya berpikir ini adalah kesalahan, mereka bukan orang kaya, bukan keluarga terpandang. Tapi Ardi bersikeras. Saat lift naik ke lantai 15, Anindya menahan napas, mencoba membayangkan apa yang akan terjadi. Pintu lift terbuka, dan Anindya dibuat tercengang. Di depan mereka, terbentang ruang kantor megah, dinding kaca dengan pemandangan kota yang gemerlap, meja besar berlapis kayu mahoni, kursi empuk, layar komputer besar yang memancarkan grafik dan laporan keuangan. Mas, ini kantor siapa? Tanya Anindya tak percaya. Ardi tersenyum misterius. Ini kantorku, Nin. Aku bukan hanya tukang ojek. Aku menjalankan perusahaan ini, tapi aku selalu menyembunyikannya. Aku ingin orang menilai aku bukan dari uang atau status, tapi dari diri asliku. Dan aku ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Anindya menatap Ardi dengan mata membesar. Semua yang ia kira tentang suaminya, semua hinaan dan celaan yang ia terima, tiba-tiba terasa salah kaprah. Pria sederhana yang ia cintai ternyata memiliki dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang orang-orang kira mustahil untuk ia miliki. Namun, kebahagiaan itu belum sepenuhnya datang. Karena meski Ardi kaya raya, rahasianya ini juga membawa risiko. Ada pihak yang iri, ada musuh yang menunggu celah untuk menjatuhkan mereka, dan Anindya mulai menyadari bahwa kehidupan mereka, meski kini tak lagi miskin, tidak serta-merta bebas dari ujian. Malam itu, mereka duduk di balkon kantor, memandang kota yang gemerlap. Ardi menggenggam tangan Anindya. Aku ingin kau tahu, Nint. Semua hinaan, semua cemoohan, itu hanya permulaan. Dunia akan menilai kita dengan cara mereka sendiri, tapi selama kita bersama, kita bisa hadapi semua. Anindya tersenyum tipis, hatinya campur aduk. Ia merasa bangga, sekaligus cemas. Hidup sederhana, hinaan, rasa sakit, semua itu kini terbalut dalam rahasia besar suaminya. Dan yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Siapa sangka, tukang ojek sederhana yang dulu dipandang rendah itu ternyata memiliki masa depan yang lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan Anindya. Dan takdir, dengan segala cara dramatisnya, masih menyimpan kejutan yang lebih besar. Beberapa bulan setelah rahasia Ardi terbuka, kehidupan Anindya berubah total, tapi tidak selalu sesuai bayangan indahnya. Kantor mewah, mobil mewah, dan gaya hidup yang dulu tak pernah ia bayangkan kini menjadi bagian sehari-hari. Tapi dunia ini membawa tantangan yang jauh lebih rumit daripada sekadar masalah finansial. Suatu pagi,
Anindya sedang bersiap untuk bertemu klien di kantor Ardi. Saat itu, teleponnya berdering. Di layar tertulis nama ibunya, Bu Ratna. Anindya menahan napas sejenak sebelum mengangkat. "Nindya, aku ingin bicara." Suara ibunya terdengar lemah, berbeda dari nada marah yang biasa terdengar. Anindya menelan ludah. "Bu, sekarang aku sedang sibuk. Bisa bicara nanti?" "Tidak, Nindya. Aku harus bicara sekarang. Aku ingin minta maaf. Semua yang kulakukan malam itu, aku salah. Aku menilai kalian berdua hanya dari status. Tapi aku dengar tentang kesuksesan Ardi, dan aku merasa, aku telah menutup mata terlalu lama." Air mata Anindya hampir jatuh. Setelah sekian lama merasa dipermalukan dan dicaci maki, kini suara itu terdengar tulus. Ia menarik napas panjang. "Bu, aku maafkan. Tapi ini bukan soal uang atau status. Aku menikahi Ardi karena aku mencintainya, bukan karena dia kaya. Aku ingin Bu memahami itu." Percakapan itu menjadi titik balik emosional bagi Anindya. Ia mulai merasa bahwa meski dunia menilai mereka, cinta yang ia dan Ardi miliki lebih kuat dari hinaan, lebih kuat dari prasangka, dan bahkan lebih kuat dari masa lalu yang memalukan. Namun, bahagia itu tak bertahan lama. Suatu sore, saat Anindya pulang dari klinik, ia melihat kerumunan orang di depan gedung kantor Ardi. Kamera media lokal merekam dari jauh, dan beberapa reporter mulai menyorot ke arah mereka. Ardi berjalan keluar dengan setelan rapi, wajahnya tegas, tapi matanya menandakan kekhawatiran. "Anindya, mereka mencoba menjebak kita," bisik Ardi. "Ada oknum yang iri dengan posisiku di perusahaan. Mereka membuat isu palsu bahwa kita menjalankan bisnis ilegal, dan mereka akan menghancurkan reputasi kita." Anindya merasakan jantungnya seperti berhenti. Semua rasa sakit yang dulu ia alami kembali muncul, tapi kini ditambah ketegangan yang lebih besar. Ia menggenggam tangan Ardi. "Kita harus hadapi ini bersama, Mas. Kita tidak bisa mundur sekarang." Beberapa jam kemudian, kantor mereka dipenuhi laporan media yang memfitnah Ardi. Berita palsu itu tersebar luas, dari tuduhan manipulasi saham hingga korupsi. Beberapa klien mulai ragu, dan bahkan beberapa partner bisnis membatalkan perjanjian. Tekanan itu membuat Anindya hampir lelah secara mental, tapi ia tahu, Ardi membutuhkan dukungannya lebih dari siapapun. Malamnya, Ardi membawa Anindya ke rooftop kantor. Lampu kota berkilau di bawah mereka, angin malam menerpa wajah mereka. "Nindya, aku ingin kau tahu sesuatu," kata Ardi. "Segala ini, hinaan, fitnah, cemoohan, itu semua ujian. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Aku menikahi kamu bukan hanya karena cinta, tapi juga karena aku percaya kamu bisa melihat siapa aku sebenarnya. Bukan tukang ojek, bukan orang kaya, tapi pria yang mau berjuang bersamamu." Anindya meneteskan air mata. Semua rasa sakit, semua ejekan, semua malam-malam penuh kesulitan, kini terasa berarti. Ia menatap Ardi, dan seolah dunia di sekelilingnya menghilang. "Aku percaya padamu, Mas. Selamanya." Keesokan harinya, Ardi memanggil semua partner bisnis, investor, dan pihak yang terlibat dalam rumor. Dengan bukti dan dokumen resmi, ia membuktikan bahwa semua tuduhan palsu itu dibuat oleh pesaing yang iri. Dalam satu konferensi pers yang dihadiri media besar, Ardi menegaskan, "Kami tidak pernah menjalankan bisnis ilegal. Semua ini hanya upaya untuk menghancurkan reputasi kami. Namun kami tetap teguh pada prinsip, kerja keras, integritas, dan saling percaya." Media pun mulai mengubah narasinya. Dari fitnah menjadi kekaguman. "Tukang ojek yang ternyata CEO sukses," tulis salah satu portal berita nasional. "Dokter muda dan suaminya membuktikan cinta dan integritas lebih kuat daripada hinaan sosial," tulis portal lainnya. Anindya melihat berita itu dengan mata berbinar. Semua yang mereka lalui, malam memalukan di rumah keluarga, hinaan tetangga, hidup sederhana yang berat, akhirnya terbayar. Tidak dengan kekayaan semata, tapi dengan pengakuan bahwa cinta sejati dan ketulusan tak bisa dipandang rendah. Malam itu, mereka duduk di balkon kantor, memandang kota yang gemerlap. Ardi memeluk Anindya dari belakang. "Nindya, kita berhasil. Dunia menilai kita, tapi kita tetap bertahan. Dan yang terpenting, kita bersama." Anindya menunduk, menempelkan pipi ke dadanya. "Aku bangga padamu, Mas.
Dan aku bangga pada diri kita sendiri. Semua hinaan dan ujian itu membuat kita lebih kuat. Ardi tersenyum, mata mereka saling menatap, seolah berkata tanpa kata bahwa perjalanan mereka memang penuh liku, tapi cinta dan ketulusan selalu menemukan jalannya. Dari tukang ojek yang dipandang rendah menjadi sosok yang membuktikan bahwa tak ada yang salah dengan mencintai apa adanya. Dan malam itu, di tengah gemerlap kota dan udara dingin yang menyelimuti, Anindya menyadari satu hal, hidup bukan tentang siapa yang menilai kita, tapi tentang keberanian mencintai dan percaya pada pilihan hati sendiri. Begitulah kisah mereka, mulai dari hinaan, dari air mata, dari rasa malu dan cemoohan, hingga akhirnya membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan lebih kuat daripada segala prasangka. Dan semua orang yang dulu menertawakan mereka, kini hanya bisa menunduk kagum.